Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di video pembelajaran matematika kelas 7 dengan materi bilangan bulat. Nah, sebelum masuk kepada materi pembelajaran, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini adalah biodata singkat Ibu. Nama Ibu adalah Mega Fitria Wulandari. Ananda semua bisa memanggil Ibu dengan Ibu Mega. Ibu berasal dari Tadis Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah mengetahui sejarah singkat bilangan bulat. Yang kedua, mendefinisikan bilangan bulat. Yang ketiga, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Yang keempat, menjelaskan berbagai operasi hitung dan sifat dari bilangan bulat. Terkhusus untuk video pembelajaran ini, operasi dan sifat dari bilangan bulat yang akan kita fokuskan adalah penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada apa itu bilangan bulat, Ibu akan sedikit membahas mengenai sejarah bilangan bulat. Tahukah Ananda mengenai sejarah bilangan bulat? Nah, sejarah singkat dari bilangan bulat adalah bilangan bulat sendiri awal mula munculnya diprediksi dari bangsa atau suku-suku yang bermukim di sepanjang aliran sungai. Misalnya nih, ada bangsa Mesir di Sungai Nil, ada bangsa Babilonia di Sungai Tigris dan Eufrat, ada bangsa Cina di Sungai Huanghe dan Yangtze, dan masih banyak sebagainya. Selanjutnya, ada salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah lahirnya bilangan. Beliau adalah Leonardo da Pisa. Nah, Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano biasa kita kenal dengan Fibonacci. Beliau adalah seorang matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci dan memiliki peran penting dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Beliau lahir pada tahun 1175 dan meninggal pada tahun 1250. Langsung kita masuk pada materi pembelajaran yang pertama, yakni pengertian bilangan bulat. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan gambar ini. Gambarnya ada garis bilangan, kemudian ada keterangan bilangan bulat positif itu mengarah ke kanan, kemudian bilangan bulat negatif itu mengarah ke kiri. Jadi, apa sebenarnya bilangan bulat? Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Nah, kira-kira bilangan cacah ini apa nih? Kan sebelumnya Ibu belum ada nih nyinggung bilangan cacah. Nah, sederhananya bilangan cacah itu adalah bilangan 0 ditambah dengan bilangan bulat positif. Atau sederhananya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, di sini Ananda juga perlu tahu bahwasanya lambang bilangan bulat itu adalah huruf Z, yang mana huruf Z ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang memiliki arti bilangan. Nah, di sini Ananda juga perlu tahu nih, bahwasanya ada banyak sekali jenis bilangan selain dari bilangan bulat. Tapi semua bilangan ini termasuk dalam bilangan bulat. Nah, salah satunya adalah bilangan 0. Setelah 0 ada bilangan bulat positif, yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
Kemudian ada bilangan bulat negatif, yakni negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan prima, yakni 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan komposit, yakni 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Nah, untuk bilangan prima sendiri, itu pada umumnya biasa kita katakan bahwasannya bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi satu atau habis dibagi oleh dirinya sendiri. Selanjutnya, bilangan komposit itu adalah semua bilangan yang tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran yang kedua, yakni mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama mengurutkan bilangan bulat. Kira-kira apa ya pengertian dari mengurutkan bilangan bulat? Nah, sederhananya mengurutkan bilangan bulat itu adalah menuliskan bilangan bulat secara urut, mulai dari nilai terkecil ke nilai terbesar ataupun sebaliknya, yakni dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Nah, kata kunci dari mengurutkan itu sendiri adalah menuliskan secara urut. Jadi kalau misalnya Ananda berjumpa dengan kata-kata mengurutkan, berarti kita diminta untuk menuliskan secara urut. Nah, dalam mengurutkan bilangan bulat ini, kita harus menguasai atau kita harus memahami konsep dari garis bilangan yang menyatakan bahwasanya semakin ke kanan nilainya semakin besar dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Yang mana konsep itu bisa Ananda lihat pada gambar yang sudah Ibu terterakan di sini. Jadi mulai dari positif 1 sampai seterusnya, karena letaknya semakin jauh ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Begitu pula dengan negatif 1. Karena negatif 1 sampai seterusnya, letaknya semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Ingat ya konsepnya, semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Nah, sebaliknya, kalau dia negatif, semakin ke kiri letak angkanya, maka semakin kecil nilainya. Jadi, dalam mengurutkan bilangan bulat itu sendiri, konsep yang harus kita kuasai adalah semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Nah, hal ini sejalan dengan pernyataan bahwasanya bilangan bulat positif nilainya selalu lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Nah, selanjutnya, misalnya Ananda diberikan dua bilangan bulat, yakni 0 dan negatif 1. Mana yang lebih besar? Nah, apa yang akan Ananda jawab? Di sini kita logikakan ya. Di sini kita diberikan angka 0 dan negatif 1. Nah, di sini kita ibaratkan negatif itu sebagai hutang. Jadi, jika Ibu tanya, mana yang lebih baik? Punya hutang 1 atau tidak punya hutang? Pasti jawabannya tidak punya hutang. Nah, kenapa? Karena negatif 1 sama 0 itu jika kita tuangkan ke dalam garis bilangan. Nah, ini dia garis bilangannya. 0 dan negatif 1. Letak negatif 1 ini jauh lebih ke kiri ketimbang 0. Ya kan? Sehingga 0 nilainya lebih besar daripada negatif 1. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama. Urutkan bilangan-bilangan bulat berikut dari yang terkecil ke yang terbesar.
Nah, di sini kita lihat bilangannya itu ada negatif 3, positif 8, positif 13, negatif 15, dan 1. Nah, tentunya untuk mengurutkan ini kita perlu yang namanya garis bilangan. Di sini Ibu juga sudah menyediakan garis bilangannya. Ini merupakan garis bilangannya ya. Nah, di sini juga sudah dikasih angkanya. Untuk angkanya sendiri fleksibel, artinya sesuai kebutuhan. Jadi misalnya kalau kebutuhannya sampai 22 ya buat sampai 22, kalau sampai 50 ya buat sampai 50. Dan dalam membuat garis bilangan ini yang perlu ditekankan itu adalah skalanya. Maksudnya gimana, Bu? Skala yakni titik, perhatikan titik hitam ini. Nah, jadi jarak titik hitam ini yakni jarak 1 ke 2 harus sama dengan jarak 2 ke 3. Kita kembali lagi pada mengurutkan bilangan-bilangan berikut. Nah, jadi kita urutkan nih antara negatif 3, 8, 13, negatif 15, 1. Kita urutkan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita tandain dulu. Di sini ada negatif 15. Kemudian kita tandain lagi negatif 3, kita tandain lagi positif 1, kita tandain lagi positif 8, dan kita tandain lagi positif 13. Nah, di sini ada negatif 15. Kita perhatikan ya, negatif 15 letaknya jauh lebih kiri ketimbang negatif 3. Ini berarti negatif 3 lebih besar daripada negatif 15, atau negatif 15 lebih kecil daripada negatif 3. Atau bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Negatif 15 lebih kecil daripada negatif 3, lebih kecil daripada positif 1, lebih kecil dari positif 8, lebih kecil daripada positif 13. Nah, jika kita urutkan menjadi negatif 15, negatif 3, positif 1, positif 8, positif 13. Nah, selanjutnya ada yang namanya membandingkan bilangan bulat. Nah, dalam membandingkan bilangan bulat ini, kita biasanya diberi dua bilangan. Jadi, akan kita bandingkan kedua bilangan itu apakah bilangan itu bernilai lebih besar, atau lebih kecil, atau sama dengan. Sederhananya, seperti ini. Jika A lebih besar dari B, maka kita tulis A lebih besar dari B. Jika A lebih kecil dari B, maka kita tulis A lebih kecil dari B. Kemudian jika A sama dengan B, maka kita tulis A sama dengan B. Contohnya gimana, Bu? Nah, contohnya seperti ini. Kita masuk pada contoh soal kedua. Nah, bandingkan dua bilangan bulat berikut serta tentukan tanda yang digunakan untuk menyatakan dua bilangan bulat berikut. Nah, di sini ada 3 bilangan bulat. Nah, tentunya untuk membandingkan semua bilangan bulat ini, kita perlu yang namanya garis bilangan. Nah, di sini Ibu udah nyediain nih garis bilangannya. Nah, bisa Anda lihat ya, ini garis bilangannya. Terus kita tandain deh. Negatif 5, kita tandain. Negatif 5, positif 8. Nah, kita lihat deh. Kira-kira letak negatif 5 ini lebih kiri atau lebih kanan dari positif 8? Tentunya lebih kiri daripada positif 8, sehingga negatif 5 lebih kecil daripada positif 8. Selanjutnya ada positif 9 sama negatif 2. Kita tandain lagi. Positif 9, negatif 2. Nah, kira-kira positif 9 ini lebih kanan atau lebih kiri ya dari negatif 2? Tentunya positif 9 lebih kanan daripada negatif 2, sehingga positif 9 lebih besar daripada negatif 2. Selanjutnya ada 0.
ada negatif 1. Kira-kira 0 letaknya lebih kanan atau lebih kiri ya dari negatif 1? Tentunya 0 lebih kanan daripada negatif 1, sehingga 0 lebih besar daripada negatif 1. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yakni operasi dan sifat bilangan bulat. Di sini Ibu akan membahas mengenai operasi dan sifat bilangan bulat terkhusus untuk penjumlahan dan pengurangan. Karena untuk perkalian dan pembagian akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita masuk pada operasi dan sifat pada bilangan bulat. Sekali lagi Ibu tekankan di sini penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu atau kita misalkan bahwasanya negatif itu adalah hutang dan positif itu adalah uang. Ingat ya, negatif adalah hutang, positif adalah uang. Nah, di sini Ibu akan membahas yang pertama mengenai penjumlahan. Di sini dikatakan bahwasanya penjumlahan dari bilangan sejenis akan menghasilkan bilangan yang sejenis juga. Contohnya gimana, Bu? Contohnya yang A, 5 ditambah 8. Jadi, Ananda punya uang 5. Terus Ananda tambah lagi uangnya menjadi 8. Jadi, uangnya jadi lebih banyak dengan jumlah 13. Selanjutnya, negatif 9 ditambah negatif 5. Aduh, bingung Bu, gimana caranya? Nah, di sini kita operasikan ya. Kita ingat bahwasanya negatif itu adalah hutang. Jadi, hutang kita 9 ditambah hutang lagi 5. Berarti hutang kita bertambah banyak menjadi 14. Ingat ya, hutang kita 9. Kita tambah lagi 5. Jadi hutang 9, hutang 5 hasilnya hutang 14. Selanjutnya 8 ditambah negatif 4. Nah, gimana nih? Jadi, kita rubah bentuknya menjadi lebih sederhana. Di sini kita misalkan 8 ini adalah uang. Jadi, uang kita 8 nih. Terus kita punya hutang 4. Berarti 8 dikurang Nah, 8 dikurang 4 hasilnya Selanjutnya negatif 10 atau hutang 10. Kita punya hutang 10, terus kita punya uang 15. Berarti kalau kita lunasi semua hutang kita, uang kita tinggal 5. Jadi ingat ya, logikakan bahwasanya negatif itu adalah hutang dan positif itu adalah uang. Selanjutnya ada yang namanya pengurangan. Suatu bilangan dikurangi dengan bilangan bulat negatif, maka operasinya akan berubah menjadi penjumlahan. Ingat nih, bilangan bulat negatif, maka operasinya akan berubah menjadi penjumlahan. Contohnya, yang pertama, 20 dikurang 6 sama dengan 14. Nah, Ibu rasa ini pengurangan yang biasa Ananda temui ya. Jadi udah nggak heran lagi, memang ini merupakan bentuk pengurangan pada umumnya. Kemudian ada lagi negatif 5 dikurang negatif 6. Nah, ingat di sini, kembali ke konsepnya. Suatu bilangan dikurangi dengan bilangan bulat negatif, maka operasinya akan berubah menjadi penjumlahan. Ini kan suatu bilangan dikurangin dengan bilangan bulat negatif. Jadi negatif 5 ini merupakan suatu bilangan
kita kurangkan dia dengan bilangan bulat negatif, maka operasinya akan berubah menjadi penjumlahan. Jadi, negatif 5 ditambah 6. Hutang kita 5, duit kita 6, berarti uang kita tinggal 1. Selanjutnya, 10 dikurang negatif 5. Ingat lagi, baca lagi konsep ini. Nah, sehingga tandanya berubah menjadi positif. Jadi, uang 10 ditambah uang 5 sama dengan 15. Selanjutnya, negatif 33 dikurang 30. Nah, gimana nih ceritanya, Bu? Nah, jadi uang kita 33, kita kurang 30. Nah, karena kurang ini milik yang 30, maka ini menjadi minus 30 atau negatif 30, sehingga hutang 33 ditambah lagi hutang 30, hutangnya menjadi 63. Selanjutnya kita masuk pada sifat operasi pada bilangan bulat, yakni untuk penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan yang pertama ada sifat yang namanya komutatif atau pertukaran, sehingga bentuk A ditambah B itu hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Aduh, pusing Bu, gimana contohnya Bu? Nah, ini contohnya ya. 2 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 2. Kok bisa gitu Bu? Karena 2 ditambah 8 itu sama dengan 10. 8 ditambah 2 itu sama dengan 10. Sehingga untuk penjumlahan itu berlaku sifat komutatif yang artinya pertukaran. Konsepnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Selanjutnya sifat yang kedua asosiatif atau pengelompokan. Nah, jadi kita rubah, sebenarnya ini kita hanya merubah letak kurungnya saja. Jika sebelumnya A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan kita rubah letak kurungnya menjadi dalam kurung A ditambah B ditambah C. Nah, untuk lebih paham, ini dia contohnya. 5 ditambah 1 ditambah 6. Nah, 1 ditambah 6-nya kita kurung sama dengan kita rubah bentuknya sesuai dengan konsepnya. Berarti kita rubah kurungnya menjadi A ditambah B. Berarti 5 ditambah 1 kita kurungkan ditambah 6. 5 ditambah 1 ditambah 6 adalah 7. 5 ditambah 7 adalah 12. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Sehingga untuk penjumlahan berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Kenapa? Karena hasil dari yang ini A ditambah B ditambah C akan sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian yang ketiga penjumlahan dengan 0. Nah, A ditambah 0 sama dengan A, negatif A ditambah 0 sama dengan negatif A. Contohnya, 5 ditambah 0 sama dengan 5, kemudian negatif 5 ditambah 0 sama dengan negatif 5. Kalau 5 ditambah 0 sama dengan 5 ini rasanya sudah umum ya, sudah biasa Ananda temui dan Ananda pun sudah paham dengan konsepnya. Apapun yang ditambahkan dengan 0 maka hasilnya akan menjadi identitas atau dirinya sendiri. Nah, kalau ini negatif 5 ditambah 0. Kita punya hutang 5, kita punya uang 0, atau kita tidak punya uang, berarti hutang kita akan tetap menjadi 5. Kemudian yang keempat, ada penjumlahan terhadap lawan bilangan. A ditambah negatif A sama dengan 0.
Contohnya, positif 7 ditambah negatif 7, hasilnya 0. Kok bisa, Bu? Karena kita ibaratkan nih, 7 ini kita ibaratkan uang kita. Negatif 7 kita ibaratkan hutang kita. Uang kita 7, hutang kita 7. Berapa lagi uang kita? Tentunya habis. Nah, karena uangnya habis, berarti kita tulis dengan 0. Selanjutnya, sifat yang kedua mengenai pengurangan. Nah, jadi yang pertama sifat dari pengurangan itu adalah pengurangan bilangan positif dengan positif atau A dikurang B, ini akan sama bentuknya dengan A ditambah negatif B. Contohnya gimana, Bu? Contohnya nih, 13 dikurang 2 akan sama bentuknya dengan 13 ditambah negatif 2. Di sini kita tahu 13 dikurang 2 hasilnya 11. 13 ditambah negatif 2 hasilnya 11. Kenapa? Karena kita misalkan kita punya uang 13, kita punya hutang 2, terus kita lunasin hutangnya dengan uang kita, berarti uang kita sisa 11. Nah, yang kedua, ada pengurangan bilangan positif dengan negatif, yakni A dikurang negatif B. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwasanya operasi pengurangan ketemu dengan suatu bilangan negatif, hasilnya menjadi penjumlahan atau positif. Sehingga A dikurang negatif B akan sama dengan A ditambah B. Contohnya, 5 dikurang negatif 3, berarti 5 ditambah 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Selanjutnya yang ketiga, pengurangan bilangan negatif dengan negatif. Negatif A dikurang negatif B. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwasanya operasi pengurangan bertemu dengan suatu bilangan negatif akan menjadi positif, sehingga negatif A dikurang negatif B akan sama dengan negatif A ditambah B. Contohnya, negatif 7 dikurang negatif 2, berarti negatif 7 karena operasi pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, hasilnya menjadi positif, sehingga negatif 7 ditambah 2. Kita punya hutang 7, kita punya uang 2, berarti hutang kita tinggal 5. Nah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Ibu harap Ananda paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.